Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada anggota PWMI, untuk boleh hadir di dalam ibadah bersama di rumah Ibu Fia dan Ibu Cucu. Kami mohon Tuhan, biarlah ibadah ini merupakan berkat bagi semua yang hadir, karena Tuhan ada di dalam kami dan memberkati ibadah kami, memberkati satu-satu yang hadir, sehingga kami tidak sia-sia datang kepadamu. Bapa di surga, kami juga bersyukur kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat Tuhan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini dapat dipergunakan melalui PWMI ini demi kemuliaan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan Kau memusatkan pikiran kami dan hati kami hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu PWMI yang saya kasihi. Sebenarnya saya diberi tugas, saya dihubungi oleh Ibu Renita beberapa saat yang lalu untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sampai kemarin, sampai saya pulang, saya jawab dengan Ibu Renita, saya nggak bisa. Karena saya berkata demikian. Saya pulang ke Pagar Alam, nyampainya udah tengah malam. Jadi tidak mungkin saya khotbah di PWMI. Karena saya anggap kemarin itu Jumat. Ya. Jadi saya pikir kalau Jumat saya pulang sudah jam 11, jam 12 malam, bagaimana saya bertugas? Karena saya pernah janji sama Tuhan, saya tidak akan menolak pelayanan bila saya ada di tempat dan saya sehat. Nah, tiba-tiba tadi pagi setelah bangun, Mami ngomong, Pak, hari ini PWMI-nya di rumah Fia. Hah? Bukannya kemarin, saya bilang. Bukan kemarin hari Jumat, bukan. Kemarin hari Kamis. Waduh, saya pikir saya sudah lupa hari. Jadi saya pikir kalau saya mampu atau saya nggak sempat lagi mempersiapkan diri. Lantas saya coba-coba buka buku khotbah saya. Begitu buka halaman pertama, halamannya saya lihat, ada 5 ilustrasi yang belum pernah saya bawakan di dalam khotbah. Saya pikir mungkin ini Tuhan memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan. Jadi saya pikir saya telepon Renita, saya bilang, Ren, maaf ya karena saya menolak, saya pikir kemarin itu hari Jumat, ternyata hari Kamis. Jadi hari ini tolong hubungi Pak Teguh, karena dijadwalkan Pak Teguh yang khotbah gantiin saya. Tapi kalau Pak Teguh bersedia memberikan saya kesempatan, oke, saya lakukan tugas saya. Kalau tidak, nggak apa-apa. Nah, jadi saya sudah menunaikan isi hati saya kepada Tuhan. Ternyata Renita hubungi kembali, dia bilang Ibu Pendeta yang nyambut telepon. Dia bilang boleh. Ya. Itulah ceritanya jemaat yang sekalian, ibu-ibu PWMI. Jadi persiapan memang sangat minim waktunya. Tetapi saya lihat ilustrasi ini mudah untuk dimengerti. Oleh sebab itu saya coba memberikan 2 ilustrasi di antara 5 untuk kita boleh belajar dari ilustrasi ini. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat 33. Kitab Amsal pasal 15 ayat 33. Kemudian nanti kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 14. Dan satu lagi nanti kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat ke-12. Jadi yang pertama akan kita baca di dalam Amsal pasal 15 ayat 33. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati melalui kehormatan. Kemudian di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 ayat ke-14.
Bila sudah mendapatkan, kita bacakan bersama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini untuk ilustrasi pertama. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dulu ada seorang yang sangat suka bermain catur. Ya, sejak masa kecil hobinya sudah di catur. Oleh sebab itu orang tuanya mendatangkan seorang guru catur yang hebat untuk mendidik dia. Dan sejak saat itu dia pintar main catur. Tetapi ada sedikit kelemahannya, yaitu dia ini sombong. Ya, karena dia pintar main catur, dia selalu menantang orang yang dia temui yang bisa main catur. Dan bukan itu saja, selalu dia menantang orang dengan taruhan. Harus ada yang ditaruhkan, ya, apa yang ditaruhkan bagi orang yang pemenang. Dan setiap kali kalau dia bertanding di desanya, dia tidak pernah kalah. Dia tetap menang dan dia mendapatkan banyak kemenangan dari taruhan-taruhan itu. Nah, saudara sekalian, sifat kesombongannya itu melekat pada dirinya. Dia menganggap dia paling hebat di dalam permainan catur. Tapi pada suatu hari datanglah seorang pendatang baru di desanya, sengaja datang untuk menantang dia main catur. Nah, saudara sekalian, orang yang datang ini membawa seekor kuda yang sangat bagus, ya. Kuda mungkin jenis kuda balapan begitu. Jadi pendatang baru ini mengajak bertarung main catur. Taruhannya apa? Kuda. Berani nggak? Wah, pemuda itu begitu yakin dengan dirinya. Dia bilang, siapa takut? Jadi mereka berlomba lah, mereka bertanding di situ. Akhirnya anak muda ini dengan mudah sekali memenangkan pertandingan. Jadi dia memenangkan kuda itu. Pendatang baru ini kalah. Wah, dengan sombongnya anak muda ini tersenyum, mengejek. Ternyata hanya sebegitu hebat orang yang datang bertanding dan bawa kudanya. Dan setelah dia dapat kudanya, wah, bangga, tambah bangga dia. Sementara pendatang baru ini berkata sebelum meninggalkan desanya, tunggu ya, nanti beberapa saat lagi saya akan datang menantang engkau kembali. Boleh, dia bilang, kapanpun engkau datang saya layani. Dan yakinlah, pemenangnya tetap adalah saya. Nah, saudara sekalian, setelah dia mendapatkan kuda itu, mulai dia berbenah diri. Mulai dia bikin kandang kuda yang bagus. Mulai dia menyewa pemelihara kuda. Ya, dia mengeluarkan biaya banyak di situ. Oh, dia jaga, dia pelihara kuda itu dengan baik sekali. Tapi saudara sekalian, setelah beberapa saat, benar-benar orang itu datang kembali. Datang kembali ke desanya. Dan pada saat itu, dia menantang lagi. Taruhannya kuda lagi. Oh, pada saat itu anak muda ini pikir, kebetulan ya, saya udah bikin kandang, nanti saya menang lagi satu kuda di sini. Ternyata saudara sekalian, akhir pertandingan berbeda seperti apa yang diharapkan. Pendatang baru ini dengan mudah mengalahkan dia. Wah, dia kaget. Bagaimana mungkin di dalam waktu sekian singkatnya orang ini sudah begitu pintar main catur? Ini nggak mungkin ini. Ada apa-apa ini? Ya, sehingga dia pikir dia harus menyerahkan kuda yang sudah dia pelihara beberapa saat, sudah habis biaya banyak. Sedang dia penasaran, orang pendatang baru ini berkata kepadanya, anak muda, ya, ketahuilah, tempo hari saya kalah itu saya sengaja. Saya sengaja mengalah kepadamu. Karena apa? Saya mau mengajar kamu. Di bawah, di atas langit ada langit lagi. Ya,
Jangan sombong bahwa di atas langit itu ada lagi langit. Saya sengaja kalah karena apa? Karena memang saya baru beli kuda ini. Saya belum ada penitipan, belum ada tempat untuk menitip kuda ini. Jadi saya pikir, nah, kamu yang tepat untuk menjagain kuda saya. Jadi sementara ini saya titip kuda dengan kamu. Nah sekarang saya udah siapin tempat untuk kuda saya. Saya datang ambil kuda saya. Saudara sekalian, pemuda ini jadi malu sekali. Ini ilustrasi mengajarkan kita apa? Amsal Soleman ditulis oleh Raja Salomo, raja yang penuh hikmat itu, dan dia mengatakan bahwa kehormatan itu kita peroleh harus didahului dengan kerendahan hati. Dan tidak ada kehormatan yang kita peroleh ketika kita menyombongkan diri. Kita seringkali nonton di mass media, kita nonton di YouTube, di Google. Coba kita lihat kalau ada orang sombong, kita jijik ya dengan orang sombong. Gak mungkin kita beri hormat sama mereka. Tapi ketika kita melihat orang itu rendah hati, orang itu tampil apa adanya, tetapi dia hebat, itu kita beri penghormatannya. Ya, saya beri contoh pemimpin di dunia ini. Siapa yang tidak hormat dengan Presiden RRC Xi Jinping? Kalau kita lihat penampilannya, dia penampilannya ada seperti biasa saja. Dia tidak pernah bicara wah sombong. Tapi kalau kita lihat Donald Trump bagaimana? Beda 180 derajat. Ya, tapi kita selalu memberikan penghormatan kepada orang yang merendahkan hatinya. Jadi hari ini semua orang perlu dan semua orang rindu dihormati orang lain. Ingatlah, bukan diperoleh dengan kecongkakan, tapi dengan kerendahan hati. Karena Yesus sendiri di dalam perumpamaannya kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, Yesus contohkan orang Farisi. Yesus contohkan orang pemungut cukai. Orang Farisi berdoa di gereja, berdiri dengan suara yang lantang, menyatakan kesalehannya. Tetapi pemungut cukai di sudut belakang gereja itu menepuk dadanya, memukul dadanya, memohon ampun kepada dosa akan dosa-dosa, kepada Tuhan akan dosa-dosanya. Nah, sehingga di dalam Lukas pasal 18 ayat 14 tadi Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar, ya, karena di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun kita, ada orang yang lebih hebat dari kita. Jadi kita diajari Tuhan untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita. Ya, karena dari kerendahan hati kita itu, kita akan mendapat kehormatan yang diberikan Tuhan dan manusia. Nah, saudara sekalian, di dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang kita baca tadi, Yesus mengatakan apa? Apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian kepada orang lain. Karena itu adalah hukum utama di dalam segala Taurat dan segala ajaran kebenaran Tuhan. Nah, saudara sekalian, sini ada seorang musisi yang terkenal. Ya, dia ini bintang penyanyi yang hebat. Kemudian dia diundang oleh seorang hartawan. Biasa ya, ini kalau di kota-kota besar, orang-orang yang berduit itu biasanya kalau ada pesta dia undang artis-artis yang tenar, ya, untuk menyatakan kekayaannya, kehebatannya, kemampuannya. Jadi musisi ini diundang datang ke rumahnya untuk
dijamu. Ya tentu musisi kan ada pengikut-pengikutnya, ya juga dia undang tetangga-tetangganya untuk menyatakan kehebatannya. Tapi saudara sekalian, ketika mereka dijamu, ada satu keanehan, bahwa jamuan yang diberikan begitu sederhana, sampai-sampai makanannya hambar, ya, lauk pauknya sedikit sekali. Jadi mereka juga semua jadi aneh. Musisi ini merasa aneh juga. Dia kan sering diundang orang lain. Biasanya dia dijamu dengan melimpah. Tapi hartawan ini kayaknya begitu pelit ya, mengundang dia hanya dengan sajian begitu sederhana. Kemudian dia lagi pikir-pikir, bagaimanalah memberikan pengajaran kepada hartawan ini. Nah, saudara sekalian, tiba-tiba hartawan ini berkata kepadanya, saya harap saya undang Anda datang ke pesta ini. Saya harap Anda menyanyikan sebuah lagu, ya, kesayangan Anda untuk meramaikan pesta ini. Jadi musisi ini pikir, baik, dia bilang. Langsung dia nyanyikan lagu. Apa yang dia nyanyikan? Dia nyanyikan, saya memulai menyanyi, la 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 la, tra la 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 la. Sudah habis nyanyi seperti itu, dia sambung lagi, saya sudah menyelesaikan nyanyi, la 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 la. Sudah selesai. Semua orang juga aneh, kok musisi ini nyanyi apa-apa? Ya, jadi waktu semua terdiam, hartawan ini nggak tahan hati juga. Dia tanya, Anda saya undang, tolonglah nyanyi sebuah lagu yang Anda suka, yang benar-benar bermutu. Kemudian musisi ini mengatakan kepadanya, Bapak bisa menjamu kami dengan sesederhana ini. Nah, saya juga dapat menyanyi semudah ini, sesederhana ini. Jadi saudara sekalian, setelah berkata demikian, dia tinggalkan bapak itu, hartawan itu, dan dia tinggalkan pesta itu, dan dia pergi. Saudara sekalian, semua tamu melihat bapak itu, mukanya jadi merah padam. Di situ dia malu di depan orang banyak. Nah, saudara sekalian, Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 7 tadi, ketika Yesus memberikan khotbah yang terkenalnya di bukit, salah satu ajarannya adalah, apabila kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah prinsip kasih yang aktif dan dasar etika Kristen yang sangat penting. Saudara sekalian, inilah pola hidup orang Kristen. Ya, kita bukan menunggu orang melakukan kebaikan kepada kita baru kita balas, tetapi kita tentu mengharapkan kebaikan orang lain kepada kita, dan kerinduan kita itu kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau kita ingin pengampunan daripada orang lain, kalau kita ingin dimaafkan kesalahan kita dari orang lain, kita dulu memaafkan kesalahan orang lain. Kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain. Inilah ajaran Yesus Kristus, bahwa orang Kristen harus bertindak agresif, berinisiatif, bukan pasif dan menanti respon saja. Nah, saudara sekalian, saya lantas pikir, sehari sebelum saya berangkat, kami berangkat pulang ke Pagar Alam. Kami kan tinggal di rumah Han-Han. Sementara kami pertama datang dengan Cemimi tinggalnya di Oase. Nah, jadi barang-barang ada di Oase. Waktu kami berangkat ke Singapura, Han-Han yang jemput kami. Nah, setelah pulang dari Singapura, kami tidak lagi mampir di Oase.
kami langsung dijemput ke rumah Han. Karena tidak berapa hari setelah itu kami akan pulang. Karena saya harus merawat gigi, Elora juga mau merawat gigi. Jadi kalau kami ada di Oase, Han harus jemput dulu, baru diantar ke klinik istrinya. Ya, jadi saya pikir ini merepotkan. Jadi kami tinggal di rumah Han. Nah, saudara sekalian, tentu ada yang ketinggalan di Oase. Yang saya ingat adalah saya punya buku khotbah ini, saya sengaja tinggalkan di Oase karena apa? Karena kami berangkat ke Singapura bawa makanan yang dipesan oleh EN. Jadi 2 koper, 1 besar, 1 kecil itu udah penuh makanan. Makanannya kan sudah keluar dari freezer punya. Nah, kalau buku khotbah saya masuk ke koper itu nanti kena basah, kena lembab. Kalau masuk ke koper kecil untuk hand carry itu cuma 7 kilo. Katanya ketat pemeriksaan di bandara, lebih sedikit pun nggak boleh. Jadi ditimbang-timbang ini sebenarnya udah lewat 7 kilo, ini sudah mau 8 kilo. Bagaimana lagi masuk? Jadi dikurangilah. Jadi saya pikir buku khotbah yang penting yang mau saya khotbah awal Juni, saya foto dulu. Saya foto di ranjang, saya pakai kamera foto, ada 6 lembar. Kemudian sudah, ini saya letakkan di pinggir ranjang. Ya, di pinggir ranjang kan ada tempat, ada apa untuk laci, dan taruhlah di atas itu. Nah, kemudian saya tahu persis itu di situ. Kemudian kami berangkat ke Singapura, pulang ke rumah Koko. Berarti pikiran saya sebelum pulang ke Pagar Alam, saya harus ke Oase. Harus cek dulu apakah lampunya semua, apakah freezernya sudah ditutup. Tadinya karena masih basah kami buka, kami lapisin saja dengan serbet supaya kering, jangan ditutup waktu basah. Waktu pulang kami harus tutup lagi karena udah kering. Dan semua kami cek, kamar sudah terkunci belum. Jadi cek, sambil tujuan saya yang terpenting adalah bawa kembali buku khotbah saya. Tapi apa yang jadinya? Setelah di kamar saya lihat di atas meja, loh kosong melompong, nggak ada buku khotbah. Padahal saya waktu berangkat saya tahu persis, saya taruh di situ. Loh kemana pergi? Saya tanya dengan Mami, Ma, lihat gak buku khotbah di sini? Ini, aku udah pernah ya pegang buku Papa ya, maaf ya. Ya udah, kalau udah pernah. Saya bongkar kasur yang sudah ditutup, bantal saya angkat satu persatu, nggak ada terselip di situ. Ditutup, setiap kamar saya periksa, laci kami periksa, lemari kami periksa, lemari baju juga diperiksa, nggak ketemu. Waduh, saya pikir awal bulan saya mau khotbah, buku khotbah nggak ketemu. Ya udah pulang, tutup Oase pulang. Jadi waktu pulang, saya penasaran, saya telepon EN di Singapura. Saya pikir siapa tahu saya lupa ya, terbawa ke Singapura, saya pikir masih di Oase. Telepon EN sambut, "En tolong cek di kamar Papa, ada enggak ketinggalan buku?" EN jawab, "Enggak ada Pak." Saya pikir lagi, jangan-jangan Mimi ya, karena ada satu plastik kata Mami yang isi pop mie, nggak tahu kemana. Mungkin di dalam plastik pop mie, mungkin itu dibawa Mimi ke Karawaci. Jadi saya telepon Mimi. Mimi bilang nggak ada Pak, sudah dicek. Saya pikir gimana lagi? Masa lenyap dengan misteri? Lantas saya pikir jalan apa lagi? Saya telepon Dian, tolong cek Dian di tempat meja buku Papa itu ada ketinggalan buku khotbah. Dian videoin, Dian cariin, nggak ada. Wah ini benar-benar hilangin, aneh, misterius. Jadi saya pikir, saya akhirnya telepon Pendeta Fajar. Karena apa? Karena saya ingat waktu Pendeta Fajar ada di sini, saya ada fotokopi buku khotbah saya 10 buku untuk dia. Karena apa? Karena Pak Fajar ngomong, Papi itu tulis buku ini capek 10 buku. Nanti kalau saya sempat, saya tolong edit. Sudah edit nanti kalau bisa kita terbitkan. Terbitkan jadi buku. Saya sih enggak begitu menafsu ya.
Tapi karena ada hamba Tuhan mau tolong edit kan, ya udah saya fotokopiin untuk Pak Fajar 10 buku itu. Saya ingat bahwa kalau buku saya hilang, buku itu ada 1 buku fotokopian di Pak Fajar. Lantas saya telepon Pak Fajar. Saya bilang, tolong Pak, saya fotokopiin yang saya foto itu. Kalau ada tercantum khotbah ini, tolong ya Pak ya, buku khotbah itu difotokopi, kirim ke Papi ya, tolong. Karena awal bulan nanti Papi akan khotbah. Dia bilang oke. Nah saudara sekalian, tibalah hari mau berangkat. Kami kan dari Rumahan Han harus jemput ke Karawaci dulu. Jemput ke Karawaci karena barang Edi situ banyak. Jadi harus disusun di situ. Koper-koper harus disusun di situ. Jadi kami semua angkat barang sampai Karawaci, nyusun lah. Nah, waktu nyusun Mami ngomong, Pak, buku khotbah Bapak ada. Wih, senengnya bukan main. Di mana? Ini nah, di tas yang isi bantal leher. Waduh, saya pikir saya tidak pernah senggol bantal leher. Saya ngomong dengan Mami. Waktu itu tercetus langsung. Nah itu kan berarti Mama yang masuk. Yang ngomong itu memang ketus saya. Karena apa? Karena saya tidak pernah senggol bantal leher itu. Mami yang ringkas. Tapi waktu nanya Mami bilang enggak, maaf Pak ya, senggol barang Papa. Nah, jadi saya sudah ngomong seperti itu, Mami langsung nyeletuk. Inilah katanya kalau pengkhotbah, ngomongnya kasar, percuma jadi pengkhotbah. Orang sudah dapat bukunya harusnya bersyukur. Ya, ini justru marah-marah dengan wong. Ya, mau ngomong apa? Jadi saya diamlah. Duduk di mobil, kami jalan sampai ke pelabuhan. Mami sepanjang jalan tidur. Diajak ngomong, tidak mau ngomong. Papi tahu dia jengkel karena Papi tadi ngomongnya ketus. Ya, sudah keluar dari bandara, kami jalan. Tidak tahu ke rest area keberapa. Jam 2 lebih. Papi baru sempat buka HP. Karena mau lihat pasaran emas. Buka HP, saya lihat di grup Julian Family, grup rumah tangga kami. Kok ada Mami posting di situ? Dia bilang dengan anak-anak sekalian, buku khotbah Papa sudah ketemu. Sorry ya. Hanya kata satu itu sorry ya, itu menggugah hati saya. Menggugah hati saya. Saya pikir kalau Mami sudah minta maaf hanya dengan sorry saja, itu membuat saya mendesak hati saya. Saya sebagai pengkhotbah, saya sampaikan firman Tuhan. Saya harus bagaimana? Langsung saya ngetik di WA. Saya bilang anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu, saya juga minta maaf. Ya, terutama kepada Mami. Karena Mama tujuannya menyelamatkan buku saya. Supaya jangan ketinggalan. Karena Mama juga ngomong apa? Papa tuh tidak ingat kita ini udah tua, sudah pelupa. Ya udah. Saya minta maaf. Karena perkataan saya sudah menyakiti Mama. Nah saudara sekalian, saya akan memberikan contoh seperti itu. Kemudian kami cair. Tadinya Mama nggak mau ngomong, nggak respon. Setelah itu situasi menjadi cair. Nah saudara sekalian, saya dapat merasakan benar ayat ini. Apa yang kita kehendaki orang lakukan kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu. Ya, lakukanlah terlebih dahulu. Kita akan mendapat respon yang baik. Kita akan mendapat respon yang baik. Nah saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jangan sombong. Karena kehormatan itu datangnya dari kerendahan hati. Selalu diawali oleh kerendahan hati kita mendapatkan kehormatan. Yang kedua,
lakukanlah kebaikan. Berilah, firman Tuhan katakan, maka engkau akan diberi. Ya, lakukanlah kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Semoga firman Tuhan malam hari ini mengajar kita sedemikian rupa. Saya rindu PWMI ini bukan saja ramai jumlahnya, bukan saja kuantitasnya banyak, tapi ibu-ibunya semua berkualitas yang tinggi. Ya, bisa saling memaafkan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menasehati, saling membangun, menjadi satu tiang yang kuat bagi gereja. Saya bangga dengan PWMI. Semoga firman Tuhan hari ini mencerahkan kepada kita, agar kita dapat melaksanakan firman Tuhan, bukan hanya mengerti, bukan hanya mengaminkan, tapi kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa kami seringkali tidak mampu melakukan firman-Mu dengan baik. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami bertekad, kami mau melakukan firman-Mu, namun kami mohon pertolongan-Mu, agar melalui Roh-Mu yang kudus selalu memberi kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu, agar kami boleh menjadi jemaat yang terpuji di hadapan Tuhan, agar kami dapat bersatu hati, bersatu padu, kami dalam hidup di dalam kerukunan untuk memajukan pelayanan, untuk memuliakan nama-Mu. Karena hanya dengan demikian kami dapat bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.